Kembali lagi di Hot Room. Pak Jainal, ahli hukum tata negara. Emang benar syarat 20% ini bisa memicu ke arah potensi korupsi dan juga membatasi demokrasi? Dan ada enggak contoh perbandingannya di luar negeri? Silakan Pak Jainal. Begini Bang, yang pertama saya mau bilang tadi kalau orang membaca baik-baik Undang-Undang Dasar pasal 6A ayat 5, 6A ayat 5 itu bicara soal tata cara pelaksanaan. Jadi yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang itu adalah tata cara pelaksanaan, bukan syarat-syarat yang penting. Jadi kalau tata cara pelaksanaan itu sebenarnya teknis, ya. Sedangkan menurut saya ambang batas pencalonan itu bukan soalan teknis, karena di berbagai negara itu dicantumkan langsung di dalam undang-undang, ya, di dalam undang-undang dasar. Bicara soal presidensial threshold, walaupun bentuknya adalah ambang batas keterpilihan, itu rata-rata diatur di dalam berbagai undang-undang dasar. Kalau kita lihat misalnya ada Brazil 50% plus 1, Ekuador 50% plus 1. Tetapi kalau dia kurang dari 45%, maka selisih nomor 1 dengan nomor 2-nya itu sekurang-kurangnya 10%. Begitu juga di Argentina. Di beberapa negara-negara Amerika Latin memang bicara seperti itu. Kenapa? Karena di negara Amerika Latin yang dimaksud presidensial threshold itu memang ambang batas keterpilihan, bukan ambang batas pencalonan. Jadi, nah, yang kedua jadi adalah, sampai sekarang menurut Bapak di dalam Undang-Undang Dasar tidak ada persyaratan pencalonan? Saya tidak melihat Undang-Undang Dasar yang mengatur soal ambang batas pencalonan. Jadi Pak Masinton Pasaribu bikin undang-undang sendiri ya? Iya, itu adalah kehendak partai. Dan tadi kalau dikatakan oleh Bang Willy bahwa demokrasi di belahan dunia manapun tidak seragam, tapi pada saat yang sama demokrasi itu tidak bisa disamakan keinginan partai politik. Demokrasi itu harusnya diterjemahkan sebagai keinginan publik. 20% itu membuat partai, ya, atau begini, satu, partai baru jelas tidak bisa mengajukan karena dia menggunakan mekanisme yang lama, ya. Yang kedua adalah partai peserta pemilu yang menurut pasal 6A itu bisa mencalonkan, itu malah dilarang mencalonkan. Kenapa orang mengatakan syarat 20% ini bisa potensi korupsi? Apa maksudnya itu? Penjualan kandidasi. Ya, jelas untuk masuk ke perahu 20% itu membuat harga bisa menjadi lebih tinggi, satu. Yang kedua, karena 20% itu cukup besar, ya, akhirnya apa? Biasanya partai politik atau kemudian dukungan dari oligarki yang bisa memenangkan itu, yang bisa membawa komposisi-komposisi tertentu. Nggak setuju. Itu sebabnya 20% itu di belahan dunia yang misalnya di Amerika Latin juga dikatakan. Jadi maksud Bapak banyak asumsi yang salah. Maksud Bapak uang mahar jadi lebih mahal gitu, uang banyak mahar. Asumsi yang salah. Bang Hotman, banyak asumsi yang salah, Bang Hotman. Pak Godari asumsi yang salah. Jadi begini konsep membatasi demokrasi itu menurut saya selama ini terlalu dibatasi oleh undang-undang mengenai pencalonan. Jadi begini, kita bicara realita politik, Bang Hotman. Sesungguhnya proses seleksi dan peluang demokrasi dan peluang bagi kandidat itu tidak bisa hanya dibatasi ketika calon itu mendaftar. Tidak bisa. Sesungguhnya proses seleksi dan proses bagi masyarakat untuk memilih dan memilah itu berlangsung sepanjang tahun, begitu. Nah, buktinya apa? Tidak semua kandidat itu kemudian dipilih oleh rakyat. Dan tidak semua yang punya jabatan publik itu akan mendapatkan elektabilitas yang tinggi, begitu. Jadi menurut saya sesungguhnya, ya tadi Abang bilang kan, yang pinter, yang merakyat, yang ganteng, yang cantik, ini nggak dapat kesempatan. Salah. Sekarang ini kan yang jadi calon itu kalau disurvei kan 3 yang besar, Prabowo, Ganjar, Anies, begitu. Nah, mereka kan dapat peluang. Mereka dapat peluang kalau berhasil mempertahankan elektabilitas, itu kemungkinan besar akan didukung oleh partai politik. Itu seleksi juga, gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk orang datang kemudian, saya mau jadi calon presiden, saya mantan panglima titik-titik, saya komandan titik-titik, gitu. Pilih saya. Ya partai politik kan mau menang. Tapi kan dia lihat nggak dukungan masyarakat.
karena opsinya tidak banyak, yang punya 20% hanya itu juga. Pak Hotma, jadi Pak. memang Sekarang begini, Pak Ferry, kalau menurut saya gini, ini banyak, kita Pak punya Kodari ini 34 cerita tentang gubernur, soal kita tata punya cara. 30 Tadi udah menteri, disampaikan. tapi tidak semua tinggi. Kenapa? Enggak, Karena saya ingin performance-nya kembalikan beda-beda. Jadi Saya masyarakat sekarang sedang saya ingin menseleksi, mengembalikan lagi. sedang menseleksi sekarang. Pak Ferry, Enggak, gini, yang kita harus pertanyakan kembali adalah tadi konstitusi kita ngatur nggak tentang 20%? Enggak, titik udah. Yang lain-lain itu pertimbangan-pertimbangan taktis. Ini kan udah, itu nggak ada. sampai ke ruang Jadi, demokrasi. memang tidak Berarti konstitusional. lebih luas daripada konstitusi, Bos. Open legal policy itu adalah tidak boleh kemudian yang kedua secara soal prinsip melanggar dari prinsip beliau tadi itu. ya, soal korupsi Pak Kodari. ya, Bang, ya. Jadi izin saya bicara dulu Pak Kodari. Pak Saya Kodari tadi belum udah selesai. agak Saya belum tebal tadi selesai. udah baca Saya tadi makalah nanggapin beliau belum ketebelan. selesai. Udah Saya belum makalahnya tadi selesai. udah ketebelan. Saya belum selesai. Nggak bisa. Poin saya ada dua Sebentar, nanggapin Tadi udah beliau bicara terus dari tadi Pak Kodari. Iya, belum selesai Bang Ferry. Enggak, tadi udah makalahnya udah tebel Saya banget. lanjutin dulu beliau dulu. Saya lanjutin dulu ya. Jadi Yang jangan kedua, lebar. soal membatasi korupsi dan biaya. Gini loh, calon presiden tahun 2014 siapa? Pak Jokowi. Berapa kekayaannya? Ya, 30 miliar. Berapa Pak Prabowo? 1,6 triliun. Begitu. Tahun 2019, 50 miliar. Ya, kemudian Pak Prabowo 2 triliun. Wakilnya siapa? Sandi Uno 5 triliun. Wakilnya Pak Jokowi siapa? Maruf Amin. Ya, tapi 10 miliar. Jadi nggak relevan yang menang. Gantian Pak Kodari, gantian. Udah titik. Pak Ferry, sekarang. Kenapa tadi ada pertanyaan, ada sampai Pak Zainal menyampaikan bahwa ini 20% membuka peluang oligarki. Oligarki itu orang yang punya uang dan dia ingin mempengaruhi politik. 20% itu memang akhirnya membuat menjadi persyaratan ini menjadi costly, mahal. Benar. Nah, Bang, tadi kan costly yang ini lulus calon presiden kan banyak yang gantian kaya. ngomong Pak Kodari. Ya. Bisa jadi Pak Jokowi nggak punya uang, tapi karena biaya politik itu menjadi costly dan mahal, banyak pihak yang membantu. Artinya ada pihak luar, orang yang punya modal, kemudian membantu untuk melakukan pembiayaan. Inilah yang kemudian juga dikritisi oleh KPK bahwa jangan sampai 20% ini lebih baik. Lah, tapi sebenarnya begini Pak. Kedua, soal 20% ini kan sudah ada 2 kali ini. 20% itu kemudian juga membatasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Misalkan hanya 2 pasang. Banyak yang kemudian kita lihat fanatisme terhadap masing-masing pasangan calon dan wakil itu menjadi sangat fanatik banget dan kemudian membelah. Kemudian yang berikutnya menurut saya adalah pertama partai-partai yang menjadi peserta pemilu itu tidak harusnya punya peluang untuk sesuai dengan konstitusi tadi partai dan gabungan partai bisa mengusulkan. Tapi tadi mengutip logikanya Mas Willy bahwa kan DPR juga yang mengusulkan bahwa pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu yang lain-lainnya akan dilakukan secara serentak. Kalau serentak itu harusnya dasarnya adalah real time yang sekarang, bukan menggunakan lagi adalah data hasil pemilihan yang lama. Kemudian rakyat misalkan sekarang bicara, ini demokrasi itu kedaulatan rakyat, bukan partaikrasi, bukan kedaulatan yang ditentukan oleh partai-partai. Rakyat ingin perubahan sekarang, ingin perubahan, ingin refreshing. Kenapa kalau misalkan perubahan kok dasarnya pakai dasar pemilihan yang sebelumnya. Terus gimana cita-cita perubahan rakyat itu bisa termanifestasikan. Fokusnya itu sekarang Pak Hotman mau dukung 0% apa 20%? Sebentar dulu Pak. Pasti-pasti kan aja. Gerindra itu kan sebenarnya sudah besar, sudah berapa persen Gerindra? Sekarang 14%. 14%. Pak Prabowo pun hasil surveinya tinggi, ini bukan soal Pak Prabowo sih 20%, 0% siap aja. Ini bagi rakyat. Sebentar dulu, untuk mendapatkan 20% nggak susah bagi Gerindra. Dan juga dia selalu papan atas dari segi survei. Kenapa kok Bapak masih ujuk-ujuk maju menggugat di MK gitu, kenapa gitu loh? Ini demokrasi, ini kedaulatan rakyat, saya orang biasa yang ingin merubah sistem. Saya ingin gedor lagi Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan logikanya, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat bahwa 20% itu tidak sesuai dengan konstitusi. Atau mungkin begini, di Gerindra ada 2 calon presiden sekarang. Sekarang Pak Hotman dukung saya bangga. Kita kembali sesudah yang berikut ini.